Lalu, 20 tahun setelah kejadian tersebut, keluarga Soder yang masih hidup menerima sebuah surat misterius yang ternyata amplop itu berisikan sebuah foto yang sangat mirip sekali dengan Lois Soder. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sipa. Kali ini saya akan menceritakan beberapa cerita atau lebih tepatnya 3 kasus yang belum terpecahkan hingga sekarang. Nah, mulai dari cerita menghilangnya satu keluarga secara misterius yang sampai sekarang pun belum bisa terpecahkan dan penyebabnya pun belum bisa diketahui. Lalu, kasus menghilangnya anak umur 5 tahun sampai 16 tahun pencarian masih belum juga ditemukan. Sampai kasus yang sangat viral yang sempat terjadi pada tahun 1945, lebih tepatnya di penghujung Perang Dunia II. Nah, ketiga kasus di atas hingga detik ini saat video ini dibuat masih belum bisa terpecahkan. Dan sedikit informasi, 3 kasus tersebut sampai sekarang masih diselidiki dan belum ditutup. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown. Silent whispers round the bend, chilling figures never end. Baiklah, kita mulai dengan kasus yang belum terpecahkan yang pertama. Kasus yang pertama ini adalah kasus menghilangnya satu keluarga di sebuah hutan di Oklahoma yang sampai detik ini kasus tersebut masih dalam pengawasan ketat pihak kepolisian. Dan seperti inilah kronologi ceritanya. Jadi, di tanggal 8 Oktober 2009, satu keluarga secara tergesa-gesa terlihat meninggalkan rumah mereka sendiri. Nah, mereka terdiri dari suami, istri, dan anak mereka. Nah, dengan menggunakan mobil pick up, mereka pergi menuju sebuah hutan yang jaraknya cukup jauh. Mungkin 1 jaman lah dari kediaman mereka. Mereka pun sampai di tempat yang mereka tuju, yaitu di sebuah hutan yang dikenal dengan Red Oak di Oklahoma. Sang suami yang bernama Bobby dan sang istri yang bernama Sherilyn, juga putrinya yang masih berusia 6 tahun, turun dari mobil pick up yang diparkir di pinggir hutan tersebut. Nah, kemudian mereka masuk ke dalam hutan dengan meninggalkan anjing peliharaannya di dalam mobil. Dan itulah terakhir kali satu keluarga ini terlihat. Setelah masuk ke dalam hutan tersebut, mereka tidak pernah kembali lagi. Nah, setelah beberapa hari menghilang, orang tua Bobby sadar kalau anaknya menghilang. Lalu, ia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Nah, beberapa hari proses pencarian dilakukan, mobil mereka ditemukan di pinggir jalan hutan Red Oak. Di dalam mobil tersebut masih ada anjing peliharaan Bobby yang masih hidup. Namun kondisinya sangat lemas karena memang mungkin beberapa hari ya tidak makan. Nah, selain itu, pihak kepolisian pun menemukan dompet yang berisikan kartu identitas serta ATM. Namun ada satu hal nih yang mencurigakan yang membuat polisi yakin kalau menghilangnya Bobby dan keluarga bukanlah kasus penculikan. Nah, yaitu karena ditemukannya uang sebesar $32.000. Dan jika dirupiahkan saat ini nilainya setara dengan 464 juta rupiah. Itu merupakan uang yang sangat besar sekali ya kalau menurut kita. Nah, uang sebanyak ini masih utuh berada di dalam mobil tersebut. Sepertinya memang ya ditinggalkan secara sengaja, atau mungkin awalnya keluarga Bobby ini berniat tak lama meninggalkan mobil, namun naasnya mereka tak pernah kembali lagi. Sebenarnya kasus ini nampak seperti kasus yang biasa saja. Sebelum akhirnya seorang pendeta mengaku kalau beberapa bulan sebelum keluarga Bobby menghilang, mereka datang kepada pendeta tersebut dan mengaku kalau di rumahnya itu ada beberapa roh atau iblis yang ada di atap rumah mereka.
Roh atau iblis ini beberapa kali memang mengganggu mereka, tetapi tidak ada tindak lanjut dari pendeta tersebut setelah Bobby menceritakan tentang hal gaib tersebut. Selain itu juga, kepolisian pun menemukan di dalam rumah Bobby itu ada sebuah kitab satanis. Hal tersebut menimbulkan dugaan kalau keluarga Bobby ini melakukan pemujaan atau ritual setan di dalam hutan tersebut. Selain itu, diduga juga kalau keluarga Bobby ini melakukan bundir karena pihak kepolisian menemukan catatan berjumlah 11 halaman yang berisikan kata-kata dendam yang ditulis Shirley, yaitu istrinya terhadap Bobby. Ditambah beberapa pengakuan dari beberapa saudara kalau Bobby ini memang memiliki sedikit gangguan terhadap jiwanya. Lalu pada saat kejadian menghilangnya keluarga tersebut, diketahui juga kalau keluarga Bobby ini sedang dilanda dengan kesulitan ekonomi. Hal ini semakin menguatkan bisa saja Bobby melakukan bunuh diri di dalam hutan terhadap istri dan anaknya, lalu disusul dengan menghabisi diri sendiri. Namun, sekali lagi, dugaan ini pun tanpa bukti karena pihak kepolisian belum menemukan keluarga Bobby, meskipun pencarian terus dilakukan. Dari apa yang ditemukan polisi di dalam mobil, sebenarnya sudah jelas ada kejanggalan atas menghilangnya keluarga Bobby ini, yaitu ditemukan uang kas sebanyak $32.000. Nah, sempat memberi dugaan kalau mungkin saja keluarga Bobby ini terlibat kasus perdagangan narkoba dan terlibat masalah sama si pengedar yang akhirnya membuat mereka melarikan diri secara tergesa-gesa dengan uang sebanyak itu. Tapi sepertinya ini bisa langsung dibantahkan karena uang tersebut masih utuh di dalam mobil. Sebenarnya juga ada beberapa keanehan yang terjadi lagi terhadap keluarga Bobby sebelum mereka dinyatakan menghilang. Beberapa bulan sebelum kejadian, yaitu Bobby mengeluarkan putrinya dari sekolah secara tiba-tiba, seperti orang yang ketakutan. Memang setahun sebelumnya, tepatnya di tanggal 1 November di tahun 2008, Bobby sempat bertikai dengan ayahnya sendiri yang bernama Bobby Dean. Bob Dean bahkan mengancam akan membunuh keluarga Bobby. Jelas kasus menghilangnya Bobby ini sempat disangkut pautkan dengan sang ayah. Namun hal tersebut pun lagi-lagi terbantahkan karena sang ayah yaitu Bobby Dean meninggal 2 bulan setelah kasus Bobby dinyatakan menghilang, dan saat itu Bobby Dean pun mengalami sakit parah. Jadi sangat tidak mungkin jika ia melakukan hal aneh terhadap keluarga Bobby itu. Lalu apa yang terjadi sebenarnya kepada keluarga Bobby itu? Di tanggal 15 November di tahun 2013 atau beberapa tahun setelah kasus menghilangnya keluarga Bobby, beberapa pemburu menemukan tulang belulang di hutan yang letaknya tidak jauh dari mobil Bobby ditemukan. Nah, setelah melakukan pemeriksaan, pihak rumah sakit pun sepakat kalau tulang belulang tersebut merupakan keluarga Bobby yang menghilang di akhir tahun 2009. Namun, karena kondisi tulang belulang yang sangat busuk, tim forensik pun tidak bisa mengetahui penyebab dari kematian keluarga Bobby ini. Tidak jelas penyebab kematiannya. Teori-teori yang beredar seperti pemujaan setan, kasus narkoba, ataupun yang lainnya tidak bisa dibuktikan kevalidannya. Dan sampai sekarang kasus kematian keluarga Bobby masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Lalu bagaimana menurut kalian tentang kasus yang pertama ini? Nah, sebelum masuk ke kasus yang kedua, silakan kalian berspekulasi di dalam komentar menurut pendapat dan riset kalian sendiri. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini datang dari negeri Sakura, yaitu Jepang. Ini adalah misteri atau kasus menghilangnya anak perempuan bernama Yuki Onishi yang masih berumur sekitar 5 tahun. Di tanggal 29 April tahun 2005, di Jepang saat itu sedang memperingati Green Day, di mana orang-orang akan merayakan hal tersebut untuk menyatu dengan alam.
seperti yang dilakukan oleh Yuki yang masih berumur 5 tahun beserta ibu dan adiknya, dan ke-60 orang lainnya di hutan Gushikidai. Di pagi hari, para peserta ini hanya berjalan-jalan di area taman untuk menikmati pemandangan dengan bunga-bunga yang sangat indah. Lalu di jam 1 siangnya yaitu acara menggali rebung untuk digunakan memasak masakan Jepang. Dan masak-masak pun dilakukan. Kemudian di jam 1:30 atau lebih tepatnya ya sekitaran 1:30 siang, Yuki sempat menghampiri ibunya untuk memberikan rebung yang sudah ia dapatkan. Dan setelah itu Yuki kembali ke hutan untuk menggali rebung yang lain. Namun siapa sangka itulah pertemuan terakhir ibunya dengan Yuki. Karena pada saat itu juga Yuki tidak kembali lagi dan dinyatakan menghilang. Itulah pertemuan terakhir kalinya ibunya bertemu dengan Yuki. Karena Yuki tidak pernah kembali setelah itu. Di jam 2 siang, ibu Yuki mulai sadar kalau anaknya tidak ada. Lalu ia pun mencari-cari anaknya di area taman dan hutan tersebut. Nah, sedikit panik, ibu Yuki pun menanyakan keberadaan anaknya kepada beberapa peserta yang hadir di hutan tersebut. Namun setelah 1 jam pencarian yang dibantu oleh para peserta lainnya, Yuki belum juga ditemukan, sehingga pihak panitia pun melaporkan kasus hilangnya Yuki ke pihak kepolisian. Kemudian di jam 4 sore, polisi dan beberapa pasukan datang untuk melakukan pencarian terhadap Yuki. Nah, sekarang jumlah orang yang mencari bahkan mencapai 100 orang, termasuk penghujung, masyarakat, dan para relawan. Anjing pelacak dari pihak kepolisian pun dikerahkan. Namun hingga pukul 9 malam Yuki belum juga ditemukan. Ia seperti ditelan bumi menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak apapun. Beberapa hari pencarian pun terus dilakukan. Anjing pelacak sebenarnya bisa melacak aroma Yuki dari botol minum airnya. Namun aroma tersebut seperti hilang tiba-tiba. Anjing pelacak itu tiba-tiba diam. Bahkan setelah beberapa anjing pelacak dikerahkan, para anjing itu pun tetap melakukan hal sama. Mereka tiba-tiba diam di lokasi yang sama seperti anjing lainnya. Yuki seperti menguap begitu saja ke udara tanpa ada tanda-tanda apapun di lokasi tersebut. Pencarian pun dihentikan. Namun pihak kepolisian masih mencari keberadaan Yuki dengan memeriksa beberapa saksi yang sempat melihat Yuki setelah meninggalkan ibunya di jam 1:30. Tidak berhenti sampai di situ, polisi bahkan mewawancarai semua orang yang datang ke tempat tersebut. Namun, tidak satupun dari mereka yang melihat Yuki untuk terakhir kalinya. Beberapa dugaan pun muncul kalau Yuki itu tercebur ke dalam kolam tambe yang beberapa jauh dari posisi tersebut. Nah, polisi pun akhirnya mengeringkan kolam tersebut. Namun, tubuh Yuki sama sekali tidak ditemukan. 3.000 orang dikerahkan dalam pencarian. Namun, tanda-tanda dari keberadaan Yuki juga belum terungkap. Siapa sangka bahkan sampai 16 tahun kemudian setelah Yuki menghilang, ia belum juga ditemukan. Tapi pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini sampai sekarang. Namun petunjuk belum juga ditemukan. Pihak kepolisian bahkan sempat menggambar sketsa wajah Yuki jika Yuki masih hidup dalam usia 16 tahun dalam keadaan sudah dewasa. Itu berarti sekarang Yuki seharusnya berusia 21 tahun. Lalu pihak kepolisian pun menempelkan poster dan sketsa wajah Yuki di semua penjuru di kota. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi terhadap anak perempuan berusia 5 tahun ini? Apakah mungkin Yuki diculik oleh alien? Yuk kita berspekulasi lagi di dalam komentar sebelum masuk ke kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah kasus menghilangnya 5 anak dari sebuah keluarga setelah insiden kebakaran viral yang saat itu menghebohkan dunia.
Suatu hari sebelum malam Natal di tahun 1945, sebuah rumah di Fayetteville dilanda kebakaran besar. Di dalam rumah tersebut ada 11 anggota keluarga. 6 orang bisa diselamatkan, tapi sayangnya 5 orang lagi tidak bisa diselamatkan karena api yang terlalu besar. Namun, setelah api bisa dipadamkan dan dilakukan penyisiran oleh tim pemadam, di dalam rumah tersebut tidak ditemukan tanda-tanda mayat atau tulang belulang dari 5 orang tersebut. Lalu, apa yang terjadi terhadap 5 orang tersebut? Kasus ini menimpa keluarga Soder, keluarga yang beranggotakan 12 orang, terdiri dari ayah mereka yaitu George Soder, berusia 50 tahun. Dia seorang imigran asal Italia yang menjalankan bisnis di bidang batu bara. Istrinya yang bernama Jenny Soder, dan 10 anak lainnya. Anak tetua mereka sedang tidak ada di rumah karena sudah masuk militer. Jadi di rumah tersebut pada waktu itu hanya menyisakan 9 anak lainnya, yaitu John berumur 23 tahun, George Junior berumur 16 tahun, Marion berumur 17 tahun, Maurice berumur 14 tahun, Martali berumur 12 tahun, Lois berumur 10 tahun, Kenny berumur 8 tahun, Betty berumur 6 tahun, dan yang terakhir yaitu Sylvia berumur 2 tahun. Sebelum kejadian, di jam 10 malam, sang ibu menyuruh Martha, Jenny, Betty, Maurice, Lois untuk tidur karena mereka keasikan memainkan mainan baru yang baru saja dibelikan oleh kakaknya yaitu Marion. Sedangkan 3 kakaknya yang lain sudah tidur duluan bersama sang ayah karena mereka kelelahan setelah seharian membantu sang ayah untuk bekerja. Sylvia, anak terkecil, mereka tidur bersama sang ibu. Dan mereka pun semua tertidur sesudah sang ibu memastikan telah mengunci semua pintu dan jendela di rumahnya. Beberapa jam setelah tertidur, Jenny pun terbangun karena mendengar suara telepon yang berdering. Namun ternyata itu hanyalah panggilan salah sambung dari seorang wanita. Tapi anehnya, sebelum ia menutup teleponnya, wanita itu tertawa dengan cara yang cukup aneh. Tetapi Jenny pun tidak menghiraukan. Jenny pun memutuskan untuk kembali tidur ke kamar tidurnya. Namun 30 menit kemudian ia kembali terbangun. Kali ini Jenny mendengar suara yang membentur ke atap rumahnya. Tapi karena suara itu hanya terdengar sebentar, Jenny pun tidak mengecek dan memutuskan untuk kembali tertidur. Setengah jam kemudian, Jenny kembali terbangun, dan betapa kagetnya ketika ia terbangun, ia melihat luapan asap yang sangat menggumpal yang sudah memasuki kamarnya. Jenny segera keluar dan mencari sumber api yang ternyata api tersebut berasal dari ruangan kerja suaminya. Jenny pun panik dan memanggil suaminya dan Marion. Jenny pun kemudian meminta Marion untuk membawa Sylvia yang sedang tidur di kamar atas untuk dibawa keluar. Setelah itu, Jenny dan suaminya menuju kamar anak-anak lain untuk membangunkan mereka. Namun, hanya John dan George Junior yang terbangun. Jenny dan Marion yang sudah di luar rumah segera meminta pertolongan kepada warga sekitar. Sementara sang ayah bersama kedua putranya yaitu John dan George Junior mencari cara untuk kembali ke rumah mereka dalam keadaan yang sudah dilahap api. George saat itu nekat masuk kembali ke rumah. Namun karena anak-anak mereka tidur di lantai 2, ia merasa kesulitan karena tangganya dipenuhi oleh api. Tidak kehabisan cara, George pun memanjat tembok di sebuah rumah dan memecahkan kaca kamar anaknya. Tapi anehnya, ia tidak melihat seorang pun berada di kamar tersebut.
Sedangkan Marion yang saat itu meminta pertolongan kepada warga sekitar, ia pun menelpon pemadam kebakaran. Tetapi anehnya, pemadam kebakaran itu tidak mengangkat telepon Marion. Hingga akhirnya salah seorang warga berinisiatif untuk langsung pergi ke tempat pemadam. Tapi sayangnya tidak ada sama sekali, tidak ada seorang pun pemadam di sana. Karena menurut kepala pemadam kebakaran yang bernama F.G. Morris, sebagai petugas pemadam sedang membantu Perang Dunia yang kedua, dan sebagian yang lain sedang berada di rumahnya untuk mempersiapkan malam Natal esok. Sehingga rumah keluarga Soder pun tidak bisa diselamatkan. Rumahnya habis terbakar beserta semua yang ada di dalamnya, termasuk kelima anak yang tidak sempat diselamatkan. Pagi harinya setelah api padam, tim petugas pemadam kebakaran baru tiba di jam 8 pagi. Langsung melakukan penyisiran dan pembersihan rumah untuk mencari 5 anggota keluarga Soder yang diyakini masih berada di dalam rumah tersebut pada saat kebakaran terjadi. 2 jam setelah mereka melakukan penyisiran, kepala pemadam kebakaran melaporkan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda korban, termasuk tulang belulang yang seharusnya ada di TKP. Karena menurut The Smithsonian Institution, ia melaporkan dalam kebakaran seperti ini sebenarnya masih dapat ditemukan 5 tulang belulang, atau paling tidak 4 tulang belulang yang ditemukan. Namun pihak pemadam yang melakukan penyisiran meyakinkan kalau mereka tidak menemukan apa-apa. Kejanggalan dan berbagai pernyataan pun timbul. Kemana 5 anggota keluarga Soder yang berada di dalam rumahnya? Namun, dilaporkan ada seseorang supir bus sempat melihat sesuatu di tengah malam, sesuatu yang terbakar jatuh di atap rumah keluarga Soder. Hal ini menjelaskan suara yang didengar Jenny pada saat ia terbangun kedua kalinya. Tapi itu pun belum bisa diketahui pasti. Hingga setelah 3 bulan kejadian, Sylvia menemukan sebuah objek berwarna hijau terbuat dari karet yang sangat keras. Sesuatu seperti bola basket yang kemudian benda tersebut diyakini sebagai bom Molotov. Tapi dari mana dan siapa yang melempar benda tersebut masih menjadi misteri. Dan satu kejanggalan lainnya adalah kabel telepon rumah keluarga Soder ini diputus dengan secara sengaja. Hal ini diketahui setelah petugas telepon datang ke lokasi dan ia melaporkan bahwa kabel rumah Soder tidak terbakar, namun dipotong oleh seseorang dengan sengaja. Jika melihat dari keterangan Jenny di atas, maka bisa dipastikan telepon itu terputus di waktu tengah malam. Karena sebelumnya Jenny terbangun oleh telepon salah sambung dari seorang wanita. Karena kejanggalan-kejanggalan tersebut, kasus ini akhirnya diselidiki oleh FBI. Namun setelah bertahun-tahun, pihak FBI pun tidak mampu memecahkan kasus tersebut, termasuk tidak bisa menemukan kelima orang anak yang menghilang saat kebakaran itu. Kemudian keluarga Soder pun memutuskan untuk menyewa detektif swasta. Detektif itu menyimpulkan bahwa anak-anak itu diculik sebelum kejadian kebakaran. Detektif itu mengatakan bahwa pelakunya adalah seseorang yang pernah datang ke Pait Pel untuk menawarkan sebuah asuransi kepada warga kota tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang menggunakan asuransinya. Dengan perasaan kesal pun, pelaku tersebut pergi. Dan dia pun juga pernah mengatakan bahwa dia akan membakar salah satu warga yang berada di kota tersebut. Tetapi sayangnya detektif pun tidak mengetahui identitas orang tersebut. Dan sepertinya ini pun hanya dugaan saja, karena sampai berpuluh-puluh tahun setelah kejadian ini, kasus ini belum bisa terpecahkan.
Lalu, 20 tahun setelah kejadian tersebut, keluarga Soder yang masih hidup menerima sebuah surat misterius yang ternyata amplop itu berisikan sebuah foto yang sangat mirip sekali dengan Lois Soder. Namun lagi-lagi siapa pengirim amplop tersebut dan dari mana asalnya masih menjadi misteri. Kemanakah 5 anak yang dinyatakan hilang tersebut? Ini masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan kalau anak-anak itu diculik dan dijual dijadikan pekerja paksa. Namun, jika memang ini terjadi dan mereka itu sudah besar, sudah dewasa, kenapa mereka tidak coba untuk pulang? Entahlah, hanya kelima orang itu yang tahu. Nah, bagaimana menurut kalian tentang 3 kasus yang masih belum bisa terpecahkan sampai detik ini dan bahkan masih menjadi uji forensik dan pengamatan oleh pihak kepolisian? Dan mungkin sampai di sini saja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.